Buruan ngentot Ben White, tolong. Justinus Laksana naik pitam melihat tim kesayangannya dibabat habis tim championship. Apalagi kesalahan ada pada buruan ngentot Ben White tolol atau dalam kamus besar bahasa binomo adalah BNBWT. Pertanyaan selanjutnya adalah Arsenal ini punya niat atau tidak untuk angkat trofi. Awalnya mau quadruple terpongkeng dari City di final Carabao Cup, lalu mau treble terpongkeng lagi dari tim Liga Penggadaian. Sisa UCL dan EPL kayaknya bisa double winner. Itu pun kalau semua tim mengundurkan diri. Penasaran seberapa hinanya meriam London? Mari kita bahas. Tahukah kalian bahwa sebelum laga ini Arsenal bikin skandal yang sangat memalukan. Para pemain mereka ditarik dari tim nasionalnya masing-masing dengan alasan cedera. Situasi ini bermula dari keputusan bek William Saliba yang mundur dari skuad Prancis usai kekalahan Arsenal di final Piala Liga Inggris melawan Manchester City. Setelah itu gelombang penarikan terus berlanjut. Eberechi Eze batal memperkuat Inggris dalam laga uji coba melawan Uruguay dan Jepang. Sementara Jurien Timber dan Martin Odegaard juga memilih mundur dari skuad Belanda dan Norwegia karena masih dalam pemulihan cedera. Selain itu, Leandro Trossard meninggalkan pemusatan latihan Belgia. Sementara Martin Zubimendi dan Pierre Hincapié juga kembali ke Inggris setelah mundur dari skuad masing-masing. Kondisi serupa terjadi pada Noni Madueke yang mengalami cedera lutut saat membela Inggris. Sementara dua pemain kunci Arsenal, Bukayo Saka dan Declan Rice, mendapatkan izin untuk beristirahat pada pekan pertama jeda internasional. Gila lu. Memang tidak ada yang salah jika ada pemain yang cedera dan menolak panggilan timnas. Tapi jika ada 10 pemain mundur dari timnasnya masing-masing dan berasal dari satu klub yang sama, dan kebetulan klub tersebut sedang gencar dalam perburuan gelar, bahkan kabarnya mengincar gelar treble, tidakkah kalian curiga bahwa semua itu hanyalah akal-akalan klub mediocre tersebut? Ini mah ibaratkan jumpa sepasang kekasih telanjang di balik semak belukar dan pas ketangkep basah mengaku sedang belajar trading binomo. Kontroversi ini pun memunculkan perdebatan luas mengenai keseimbangan antara kepentingan klub dan komitmen terhadap negara. Di tengah persaingan ketat menuju gelar, keputusan pemain untuk mundur dari timnas menjadi sorotan yang sulit dihindari. Padahal aturannya jelas sekali bahwa pihak klub tidak boleh menahan pemain jika dalam masa jeda internasional. Dan Arsenal melakukan itu pada 10 pemainnya. Aku paham betul kalau Arsenal ini sudah sange kali pada trofi, tapi main licik pakai segala cara justru mencederai fair play dan sportivitas. Sudahlah modal corner masih pula pakai cara nahan pemain. Tak ada bedanya dengan pejabat Meksiko yang ubah aturan MK, ijazah palsu, janjiin 19 juta lapangan kerja, omong-omong mobil SMK hanya demi pegang kuasa. Tetapi hari ini di Jogja saya sampaikan saya akan lawan. Dan semua kecurangan tersebut akhirnya dibayar lunas setelah mereka terpongking dari klub Liga 2 Southampton. Keajaiban Piala FA kembali memakan korban. Arsenal secara mengejutkan harus angkat koper dari babak perempat final usai takluk 1-2 dari tim divisi Championship Southampton di Stadion San Mary Minggu 5 April 2026 dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Padahal Justin cukup bahagia melihat Liverpool dibantai Manchester City. Tim kesayangannya malah terpongking dari tim yang bermain di Liga Penggadaian. Tanggal 4, bulan 4. Nah, begini nih. Victor Gyökeres ini nggak ngeledek Liverpool, nggak, cuman kan malam Arsenal main gitu. Victor Gyökeres tanggal 4 bulan 4 la. Buruan ngentot Ben White, tolong. Ya, selesai. Tampil tanpa sejumlah pilar utama seperti Declan Rice dan Bukayo Saka, Arsenal bermain jauh di bawah standar. Mereka terlihat sangat kewalahan meredam transisi serangan balik cepat tuan rumah yang dieksekusi dari sisi sayap. Gol pembuka Southampton berasal dari miskomunikasi antara Martin Odegaard dan para pemain muda Max Doman yang memicu skema serangan balik cepat. Kesalahan antisipasi dari bek sayap Ben White kemudian berhasil dimanfaatkan dengan sempurna oleh Ross Stewart untuk menjebol gawang Kepa Arrizabalaga. Sayang sekali Coach Justin tidak live reaction di laga ini. Tapi sudah bisa aku tebak kata-kata apa yang akan keluar dari muncungnya. Buruan ngentot Ben White, tolong. 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 Arsenal sejatinya sempat menghidupkan asa ketika Victor Gyökeres yang baru masuk 7 menit dari bangku cadangan sukses mencetak gol penyeimbang pada menit ke-68. Para penggemar Meriam Lapo pun sudah sangat yakin bahwa mereka bisa comeback sensasional. Tapi tiba-tiba petaka kembali menghampiri saat waktu normal hanya tersisa 5 menit. Kolongan ini pertahanan Arsenal yang diawali dari kesalahan Ricardo Calafiori sukses dihukum oleh tembakan Sia Charles, memastikan kemenangan sensasional 2-1 untuk Southampton. Di momen ini Justin pastinya akan menyalahkan Arteta. Gua udah bilang pemain dikasih taktik pasti dijalankan. Intinya semua ini salah Arteta, karena semua pemain milik Allah, semua klub EPL milik Allah, dan semua burger milik Allah. Semua burger milik Allah. Alhamdulillah.
Rentetan hasil negatif ini memicu kekhawatiran terkait kondisi mental dan fisik skuad Arsenal jelang laga leg pertama perempat final Liga Champions melawan Sporting CP pada tengah pekan depan. Kekhawatiran itu kian membesar setelah bek tengah andalan mereka Gabriel Magalhaes terpaksa ditarik keluar di pertengahan laga karena mengalami masalah pada lututnya. Makanlah itu pura-pura cedera, giliran cedera betulan paniklah kau bujang. Gimana nih, fans Arteta, fans quadruple, fans BNBWT, lawan divisi 2 aja lu gak bisa menang. Terus lu ngarep pemain ini itu dan lain-lain, good luck aja, selamat di PHP Arteta lagi lu. Menanggapi krisis ini, pelatih Michael Artefak menuntut anak asuhnya untuk mengabaikan kritik dan segera fokus berbenah. Dua hasil terakhir memang mengecewakan dan kami harus bangkit. Kami harus menunjukkan kemampuan kami dan satu-satunya cara untuk membuktikan itu adalah di atas lapangan. Tegas pelatih asal Spanyol tersebut. Kekalahan ini menjadi pukulan telak bagi skuad asuhan Michael Artefak. Pasalnya, tim berjuluk si meriam tersebut kini dipastikan telah membuang peluang meraih 2 gelar domestik hanya dalam rentang waktu 2 pekan. Arsenal memang nggak punya UCL dan Arsenal kalah, tapi minimal gue punya 2 handphone. Sebelum tersingkir dari Piala FA, Martin Odegaard dan kolega terlebih dahulu menelan kekalahan dari Manchester City di final Piala Liga Inggris pada akhir Maret lalu. Padahal pertengahan Maret, fansnya masih percaya kalau mereka bisa quadruple. Namun setelah terpengen di final Carabao Cup, mereka ubah target jadi treble winner. Tapi setelah kekalahan dari klub Liga Penggadaian, target mereka berubah jadi double winner. Tengah pekan nanti kayaknya bakal berubah lagi jadi fokus EPL alias yang penting winner. Dan di akhir musim kembali jadi satpam trofi. Itulah Arsenal yang akan menjadi legenda rakyat sebagai tim KJD, yakni klub juara dikit lagi. Joko